Halo, selamat sore semua. Nama saya Valentina. Saya berada di Kecara Forest Retreat sekarang ini, dan saya akan melanjutkan dari live stream sebelumnya, yaitu membaca buku The Promise dalam bahasa Inggris, kemudian akan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mulai dari halaman 102 sampai dengan 105. Jadi seperti biasa, ini adalah cover dari buku The Promise, autobiography dari guru saya, His Eminence Cham Tulku Rinpoche. Jadi kita mulai dari halaman 102, Receiving Vajrayogini or almost. Ya, jadi menerima inisiasi Vajrayogini atau hampir saja, itu adalah judul dari bab ini. Before receiving the Vajrayogini initiation, it is mandatory for practitioners to receive the initiation into Heruka's practice, the male consort counterpart to Vajrayogini. Rinpoche had made it through many nerve-wracking months to finally be able to attend the Heruka initiation. Throughout the session, he said elated to be there, but also anxious and trembling with fear that his parents would somehow stop him. Jadi sebelum menerima inisiasi Vajrayogini, memang itu sudah merupakan persyaratan bahwa praktisi itu harus menerima inisiasi Heruka dulu. Heruka adalah pendamping pria dari Vajrayogini. Rinpoche jadi telah menunggu selama berbulan-bulan agar akhirnya kemudian bisa menghadiri inisiasi Heruka. Dan selama sesi ini dia itu duduk dengan bahagia, bersemangat, tapi juga khawatir dan juga gemetar karena dia takut bahwa orang tuanya itu akan datang dan menghentikan Rinpoche untuk mendapatkan inisiasi ini. Finally, his worst fears came true. On the third day, when he was supposed to join the Vajrayogini initiation, his parents stopped him from continuing. They turned up at the temple, entered the prayer hall, and summoned him out in the middle of the session. He had to stand up and leave. Akhirnya kekhawatiran Rinpoche itu menjadi kenyataan. Pada hari ketiga, ketika itu adalah hari dia seharusnya mendapatkan inisiasi Vajrayogini, orang tuanya itu datang tiba-tiba masuk ke aula doa dari wihara yang dihadiri Rinpoche dan juga kemudian memanggil Rinpoche. Rinpoche tidak punya pilihan pada saat itu selain berdiri dan kemudian pergi. Jadi it was at this time that Rinpoche became depressed and found the situation so unbearable that he attempted to escape to Indianapolis in one of his many runaway attempts. After his sorrowful return to Howell, Rinpoche became determined to work his hardest to ensure that he could receive the full initiation when Khenso Rinpoche Lobsang Tarchen bestowed it again the following year. Jadi setelah Rinpoche gagal menerima inisiasi Vajrayogini, kemudian Rinpoche merasa depresi ya, dan juga dia merasa bahwa situasi yang dihadapinya itu tidak tertahankan lagi, sehingga dia kemudian mencoba untuk melarikan diri ke Indianapolis. Tapi sayang sekali dia tidak berhasil melarikan diri dan harus kembali ke rumah orang tuanya di Howell. Setelah dia kembali ke Howell, Rinpoche kemudian bertekad kuat untuk bekerja keras agar tahun depan ketika gurunya Khenso Rinpoche Lobsang Tarchen memberikan inisiasi Vajrayogini lagi, dia bisa mendapatkannya. Jadi itu adalah cerita dari bab ini. Rinpoche hampir mendapatkan inisiasi Vajrayogini, tapi sayang sekali orang tuanya datang dan menghentikannya. Ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada dua foto. Ini adalah foto dari lama aliran kita.
atau biasa kita sebut dengan lineage master, yaitu Pak Bongkar Rinpoche dan juga His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche. His Holiness Kyabje Pak Bongkar Rinpoche adalah guru dari His Holiness Trijang Rinpoche, dan His Holiness Trijang Rinpoche adalah disebut guru dari semua guru karena hampir tidak ada praktisi dari Geluk, sekolah Geluk yang tidak pernah menerima ajaran darinya. Jadi termasuk di sini adalah Kensur Rinpoche Lobsang Tarchen. Di sini juga ada kutipan dari apa yang dikatakan Rinpoche. I received the whole initiation. I was so happy. I thought I could have died now. I received the sadhana, 32 pages long. I couldn't wait to go home and do my sadhana. I would do it 2 or 3 times a day. It was pure pleasure. I would do the meditations. I carried my sadhana from New Jersey to California and India and to Malaysia. Jadi ini adalah cerita ketika pada akhirnya Rinpoche itu menerima inisiasi Vajrayogini. Dan pada saat itu Rinpoche sangat merasa bahagia. Jadi dia katakan di sini adalah saya menerima inisiasi penuh dari Vajrayogini. Saya sangat bahagia. Saya pikir kalau misalnya saya mati pun sekarang tak apa. Saya menerima sadhananya atau doanya itu sepanjang 32 halaman, dan Rinpoche pada saat itu tidak sabar untuk pulang ke rumah dan mulai melakukan sadhananya. Dan Rinpoche bahkan meskipun sadhananya cukup panjang yaitu 32 halaman, Rinpoche akan melakukannya 2 atau 3 kali sehari. Dan Rinpoche dengan senang hati melakukannya, dan kemudian Rinpoche akan melakukan meditasinya. Dan buku sadhana ini dibawa Rinpoche dari New Jersey ke California dan India dan pada akhirnya ke Malaysia. Jadi kita lanjut, di sini adalah cerita di halaman selanjutnya 104 adalah bagaimana Rinpoche menerima inisiasi Vajrayogini pada akhirnya, ya. Title dari chapter ini adalah The First Initiation. Finally, after a year's conscientious work around the house, Rinpoche earned the grudging permission of his parents to receive Vajrayogini's initiation from Kensur Rinpoche Lobsang Tarchen, even after his parents had agreed to it. He lived in constant trepidation throughout the months leading up to the initiation, fearing that they would change their minds as they had before. Pada akhirnya, setahun kemudian setelah Rinpoche gagal menerima inisiasi Vajrayogini, Rinpoche akhirnya menerima izin dari orang tua angkatnya untuk menerima inisiasi Vajrayogini, walaupun izin ini diberikan dengan berat hati, ya. Dan juga pada akhirnya Rinpoche diperbolehkan untuk menerima inisiasi dari gurunya Kensur Rinpoche Lobsang Tarchen. Bahkan setelah orang tua angkatnya setuju untuk membiarkan Rinpoche mendapatkan inisiasi ini, Rinpoche tetap hidup dalam rasa khawatir selama berbulan-bulan sebelum inisiasi, karena Rinpoche itu takut bahwa mereka, orang tua angkatnya, akan berubah pikiran seperti yang dilakukan pada setahun sebelumnya. On the first day of the Vajrayogini initiation, Rinpoche saw the back of the temple door open. It was his father. His heart sank in anticipation of the worst. Fortunately, Boris just came in, watched the proceedings for a while and left. That night, when Rinpoche went home, his father tried to provoke him and put him down by passing comments about how there were so many weird people at the temple that afternoon. Wisely, Rinpoche just kept quiet. Pada hari pertama inisiasi Vajrayogini, Rinpoche melihat bahwa pintu belakang wihara itu terbuka dan dia melihat ayah angkatnya di sana. Dan hati Rinpoche langsung menciut, ya, karena dia sudah mengantisipasi hal yang terburuk. Tapi untung saja Boris, ayah angkatnya itu hanya datang menyaksikan proses inisiasi ini dan kemudian dia pergi, ya.
Malam itu ketika Rinpoche pulang ke rumah, ayah angkatnya mulai memprovok ya, atau mulai berusaha memancing dia, dan kemudian juga menjelekkan wiharanya dengan memberikan komentar bahwa ada banyak orang aneh di wihara siang itu. Tapi Rinpoche dengan bijaksana, Rinpoche hanya diam saja. He was allowed to go to the temple the next day and receive the full Vajrayogini initiation from Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin, one of the greatest Vajrayogini masters who has since passed away. Jadi pada akhirnya hari berikutnya Rinpoche diperbolehkan untuk pergi ke wihara dan menerima inisiasi penuh Vajrayogini dari Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin, salah satu guru yang merupakan praktisi Vajrayogini terbesar pada masanya, dan sejak saat itu Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin telah meninggal dunia ya. Sekarang ini Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin himself received this most sacred and rare initiation into Vajrayogini practice from the renowned Buddhist master, His Holiness Trijang Rinpoche, widely known as the Guru of all Gurus. His Holiness Trijang Rinpoche in turn received this practice from his Guru, His Holiness Pabongka Rinpoche, one of the most famous teachers in Tibet. Jadi Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin sendiri menerima inisiasi yang cukup langka ini, yaitu Vajrayogini inisiasi dari gurunya His Holiness Trijang Rinpoche, yang juga dikenal sebagai guru dari semua guru. His Holiness Trijang Rinpoche sendiri menerima inisiasi ini dari gurunya, yaitu His Holiness Pabongka Rinpoche, yaitu salah satu guru yang paling terkenal di Tibet. Jadi perlu saya jelaskan sedikit mengenai latar belakang kenapa penting bagi kita untuk menerima, kalau misalnya kita menerima ajaran dari guru kita, ajaran ini berasal dari mana dan ajaran ini asalnya dari mana. Guru kita menerima dari siapa, dan gurunya sendiri menerima dari siapa. Jadi itu merupakan bukti bahwa ajaran ini bukan ajaran yang dibuat-buat ya, tapi emang diturunkan dari satu guru ke guru lainnya, sehingga berkat dari guru aliran atau lineage masters itu tetap utuh pada saat praktis atau inisiasi seperti inisiasi Vajrayogini ini kita terima. Pabongka Rinpoche was widely believed to be an emanation of Heruka or Vajrayogini. Many accomplished practitioners had reported seeing in his place spontaneous visions of beautiful red ladies who would within the blink of an eye transform back into Pabongka Rinpoche. Pabongka Rinpoche sendiri itu dipercaya atau diyakini sebagai emanasi dari Heruka atau Vajrayogini. Banyak praktisi yang cukup tinggi tingkatnya atau sudah cukup berhasil ya, sering melaporkan bahwa mereka itu melihat visi dari seorang wanita berwarna merah yang kemudian dalam sekejap mata saja itu akan kembali berubah bentuk menjadi Pabongka Rinpoche lagi. Jadi mereka itu kadang-kadang melihat Pabongka Rinpoche itu sebagai Vajrayogini, karena Vajrayogini itu adalah red lady ya, atau wanita berwarna merah itu. Dan ini adalah halaman 104. Kita lanjut ke halaman 105. Di sini ada beberapa foto. Ya, jadi ini adalah foto-foto masa kecil Rinpoche ya. Foto yang pertama adalah young Rinpoche with his mother, Parait, and family friends. Both his parents were completely against his involvement in the Dharma. Rinpoche could not share his greatest happiness with his own family. Jadi ini Rinpoche yang pakai kaos kuning pada saat beliau itu masih remaja ya, dengan jadi yang paling kanan itu adalah ibunya, dan juga beliau diapit, Rinpoche sendiri diapit oleh sahabat keluarga Bugayev ya. Kedua orang tua angkatnya itu sangat tidak suka dengan keterlibatan Rinpoche dalam Dharma,
dan karena itu Rinpoche itu tidak bisa berbagi kebahagiaannya, yaitu pada saat beliau menerima Dharma itu dengan keluarganya sendiri. Dan di sini halaman bawah itu ada 2 foto lagi. Ini adalah yang kiri bawah ya. Even from a very young age, Rinpoche knew Vajrayogini was a very powerful Buddha. Jadi ini adalah rupa Vajrayogini, dan dan Rinpoche sejak berusia masih sangat muda, Rinpoche itu sudah tahu bahwa Vajrayogini adalah Buddha yang sangat efektif prakteknya. Dan kemudian di kanan bawah di sini ada foto Rinpoche pada saat masih kecil sedang bermain bola, dan di sini ada caption, Rinpoche's adopted parents wanted him to lead a normal life. The young boy was even made to play soccer, though he hated. His adoptive father insisted that, and just like all the other boys, he should be involved in sports. Jadi orang tua angkat Rinpoche itu ingin Rinpoche itu tumbuh besar seperti lazimnya anak normal pada lainnya, dan juga ini adalah pada saat dia masih kecil, dia itu Rinpoche dipaksa untuk bermain bola, walaupun Rinpoche tidak menyukai permainan ini, dan juga ayah angkatnya itu selalu menginginkan agar seperti anak laki-laki lainnya, Rinpoche juga terlibat dalam permainan olahraga. Dan itu adalah gambar terakhir dari halaman 105 ini. Dengan berakhirnya halaman 105 ini, saya akhiri live stream hari ini dengan doa dedikasi dalam bahasa Tibet. Mari kita mulai. Jangan cup sem chok Rinpoche, make panam ke gyoche, ke panyamba me payang, gong na gong du pewaso. Tong ni tong wa Rinpoche, make panam ke gyoche, ke panyamba me payang, gong na gong du pewaso. Taso chi ye sapa ge wade, tandandro akun langga pandang, cepa Jesu no sandra pai, tampi ni poring du sao shesho. Kewa kuntu yandak lamadang, dami choki pala lo chochi, sadalam giyo de rabjokni. Doje changi gopanyu tosu, gewadi nyuruda lama sangi rujuni, doa cikang malupa dei sala gopasu, choki gapo songgapa, chosu nampa pewala, geki sama ciwadan, tuki malu sawasu, dadan sengi dusumdang, dewa sohni latene, gawalo sandrapai, tanpa yuri pagiuci, ni model Alexander, ni meguyan deleksin, ni sentak tu deleka, Konco sunggi jenggilo, konco sunggi ngoduso, konco sunggi trachisho. Yesun lama kusa raptanchi, nam katene chochu gepada. Lo santen Pedro mesa sunggi, doe monse tatu negiochi. Gari rawe kowe singamdir, pendang dewa malu gyumani, jernasi kontensin gasoi, sape site patu thank you chi. Tumpai ngodrup malupa, nedida waksel duso, kodang tempa locona, gepa cocin syuk dan sa. Terima kasih karena telah mengikuti live stream saya hari ini. Sampai jumpa lagi di live stream berikutnya.